Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama channel yang sangat luar biasa keren ini, yaitu channel Master Ki Arya Lodra dari Padepokan Bumi Singa Lodra ya, yang diproduksi oleh MKS TV. Apa kabar saudaraku? Semoga Anda semuanya senantiasa dalam keadaan sehat, bahagia, dan sejahtera. Amin ya robbal alamin. Saudara, bagi Anda yang belum subscribe, ya silakan subscribe terlebih dahulu. Tekan tulisan subscribe-nya ya. Oke, kemudian kalau Anda suka dengan video ini silakan like. Ya, kemudian komen yang baik-baik saja dan silakan share, bagikan. Ya, bila Anda merasa video ini bermanfaat, silakan bagikan ke orang-orang yang Anda cintai, ke seluruh saudara-saudara dan teman-teman Anda. Oke saudara, pada malam hari ini saya ingin menjelaskan bagaimana cara efektif komunikasi batin, sehingga komunikasi batin yang Anda lakukan itu menjadi sangat efektif sekali, ya, bisa mencapai tujuan-tujuan yang Anda inginkan. Ya, oke. Saudara-saudara, seperti di video-video sebelumnya yang saya jelaskan bahwa komunikasi batin itu ya ada di dalam teknik tahan napas MKS dan juga ada di dalam teknik meditasi MKS. Ketika Anda melakukan teknik tahan napas MKS ya, di langkah awal itu sesungguhnya Anda melakukan komunikasi batin. Coba ingat kembali 3 langkah teknik tahan napas ya. Yang pertama, niat dengan afirmasi. Yang kedua, tahan napas baca mantra. Yang ketiga, tiupkan ke objek ya. Jadi dalam teknik tahan napas, komunikasi batin itu dilakukan di langkah yang pertama. Kemudian dalam meditasi MKS, komunikasi batin dilakukan di langkah nomor 2. Coba Anda ingat kembali 3 langkah meditasi MKS ya. Yang pertama yaitu masuk ke alam batin. Yang kedua, komunikasi batin. Yang ketiga, kembali ke alam sadar ya. Oke. Baik dalam teknik tahan napas maupun teknik meditasi MKS ada komunikasi batin. Bagaimana cara melakukan komunikasi batin yang baik dan benar, yang efektif, nah sehingga hasilnya menjadi sangat luar biasa. Oke saudara, dalam komunikasi batin itu ada kalimat afirmasi ya, kalimat afirmasi. Ingat kalimat afirmasi rumusnya ya. Rumus kalimat afirmasi: Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, dengan segala kuasamu, aku niat menggunakan mantra Krama Suryani untuk supaya dengan segala keyakinan penuh kun fayakun, terjadilah, amin. Itu rumus afirmasi saudara-saudara. Dalam teknik tahan napas ya, dalam teknik tahan napas itu diletakkan di awal, berarti diawali basmalah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, dengan segala kuasamu, aku niat menggunakan mantra Krama Suryani untuk supaya dengan segala keyakinan penuh kun fayakun, terjadilah, amin. Nah dalam meditasi MKS, karena komunikasi batin ini di nomor 2 ya, maka tidak perlu basmalah lagi ya, karena basmalahnya sudah dilakukan di langkah nomor pertama, yaitu masuk ke alam batin. Jadi ketika Anda komunikasi batin di meditasi MKS, Anda langsung, ya Allah, dengan segala kuasamu, aku niat menggunakan mantra Krama Suryani untuk supaya dengan segala keyakinan penuh kun fayakun, terjadilah, amin. Seperti itu ya, itu rumusnya. Oke, jadi Anda harus ingat ya. Oke. Kemudian ya, sebelum Anda melakukan teknik tahan napas MKS, sebelum Anda melakukan meditasi MKS, oh ya, meditasi MKS di beberapa video sebelumnya sudah saya jelaskan ya, ada 2 macam meditasi MKS, yaitu meditasi pendaradagingan MKS dan meditasi harian MKS. Oke, baik Anda sebelum melakukan teknik tahan napas MKS ataupun sebelum melakukan meditasi MKS harian, ya, boleh diawali dengan doa pembuka. Ya, ataupun tanpa doa pembuka. Doa pembuka itu ta'awudz 1 kali, basmalah 1 kali, syahadat 1 kali, sholawat Nabi 1 kali, istighfar 3 kali, ya,
Qalqalah 3 kali. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Itu doa pembuka, saudara-saudara. Ya, boleh diawali doa pembuka ataupun tanpa doa pembuka. Sebaiknya diawali doa pembuka. Ya, oke. Oke, kembali saya fokus ke komunikasi batin, saudara-saudara. Nah, dalam komunikasi batin bukan hanya ada afirmasi, saudara-saudara, tetapi pada saat bersamaan ketika Anda melakukan komunikasi batin itu, ya, ada 3 hal yang terjadi di situ, yaitu mengafirmasikan, memvisualisasikan atau mengimajinasikan, kemudian yang ketiga merasakan. Ya, jadi pada saat Anda mengucapkan kalimat-kalimat afirmasi, pada saat itu Anda visualisasikan apa yang Anda afirmasikan. Ya, visualisasikan, semakin detail, semakin tergambar jelas, itu semakin bagus. Dan kemudian, ya, bukan hanya mengafirmasikan, bukan hanya memvisualisasikan, tetapi juga rasakan bahwa yang Anda afirmasikan itu, yang Anda visualisasikan itu, rasakan itu nyata terjadi sesuai dengan keinginan Anda, sesuai dengan kebutuhan Anda, sesuai dengan tujuan Anda. Nah, seperti itu, saudara-saudara. Namun sangat penting sekali sebelum Anda dan selama Anda melakukan teknik tahan napas dan teknik meditasi MKS, pertama, tumbuhkan keyakinan yang sangat tinggi. Keyakinan apa? Keyakinan yang sangat tinggi terhadap kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yakinkan bahwa Allah itu maha kuasa, maha segalanya, maha yang bisa merubah takdir dan nasib manusia. Ya, Allah sangat bisa untuk merubah keadaan manusia dari yang tidak punya menjadi punya segalanya. Bisa merubah kondisi manusia yang mempunyai banyak utang menjadi terbebas daripada utang-utang, yang bermasalah supaya terbebas daripada masalah, yang seret rezekinya menjadi lancar rezekinya. Ya, yakinkan ya bahwa Allah maha kuasa, maha bisa. Ya, yakinkan bahwa Allah bisa mewujudkan yang Anda butuhkan, yang Anda inginkan, yang Anda tuju. Ya, yakinkan itu. Ya. Oke, karena Allah berkuasa atas segala sesuatu. Ya, innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah berkuasa atas segala sesuatu. Ya, yakinkan itu. Kemudian yakinkan bahwa diri Anda mempunyai kemampuan. Ya, karena Allah sudah memberikan kemampuan itu kepada diri kita. Ya, sudah memberikan kekuasaan untuk merubah nasib kita. Itulah mengapa Allah katakan, ya, Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum sepanjang kaum itu tidak mau merubahnya, tidak mau merubah apa-apa yang ada di dalam dirinya. Jadi kekuasaan itu sudah ada dalam diri kita, tergantung kita mau merubahnya atau tidak. Yakinkan diri kita punya kemampuan itu, punya kemampuan untuk merubah nasib kita, untuk merubah keadaan kita, untuk merubah kondisi kita. Seperti itu, saudara-saudara, ya. Oke, kemudian tumbuhkan rasa percaya diri. Percaya kepada diri kita bahwa kita itu mempunyai kekuatan yang sangat luar biasa, bahwa kita ini mempunyai kemampuan yang sangat luar biasa untuk hidup lebih baik, ya, untuk sukses, untuk terbebas daripada utang-utang, untuk terbebas daripada masalah, untuk disembuhkan daripada segala penyakit dan yang lainnya. Tumbuhkan rasa percaya diri. Kemudian selalu berpikir positif. Ya, selalu berpikir positif terhadap diri sendiri, terhadap orang lain, terhadap semua hal, ya, karena apa yang Anda pikirkan itu sebenarnya yang terjadi. Kalau Anda sering berpikir positif, maka yang positif itulah yang terjadi. Demikian pula sebaliknya, kalau Anda selalu berpikir negatif, maka pikiran-pikiran negatif itulah yang menjelma menjadi kenyataan.
Jadi selalu berpikir positif. Kemudian ya, istiqomah. Ya, continue. Anda lakukan dengan istiqomah. Ya, Anda lakukan dengan berkesinambungan. Ya, jangan melakukan sekali dua kali selesai. Lakukan secara terus menerus. Ya, rutin lakukan. Ya. Jadi ibarat kata di dalam tubuh kita ini penuh dengan kekotoran. Ya, banyak sekali kekotoran. Ya, banyak sampah-sampah energi. Mungkin bisa jadi sekali dua kali belum bersih. Maka dengan berkali-kali kita bersihkan, berkali-kali kita lakukan, maka menjadi bersih. Ya. Nah, sehingga dengan auranya menjadi bersih seperti di video sebelumnya yang saya jelaskan, ya, maka semuanya menjadi mudah. Ya, Anda mudah untuk bisa hidup bahagia, bisa hidup sehat dan sejahtera. Seperti itu ya, lakukan dengan penuh istiqomah. Kemudian lakukan yang paling penting lagi, lakukan dengan penuh keikhlasan, lakukan dengan penuh rasa syukur, lakukan dengan penuh kesabaran. Ikhlaskan apa yang sudah terjadi, saudara-saudara. Ikhlaskan itu. Kalau Anda saat ini sedang terbelit utang, ikhlaskan itu sudah terjadi. Ikhlaskan itu sedang terjadi. Kalau saat ini Anda sedang sakit, belum sembuh-sembuh, ikhlaskan itu terjadi sebagai bagian daripada takdir. Kalau saat ini ekonomi Anda sedang terpuruk, ya, mempunyai banyak utang, terbelit utang, ya, usaha sedang sepi, warung toko sedang sepi, ya, ikhlaskan itu terjadi sebagai bagian dari takdir. Kalau Anda saat ini sedang mempunyai problem rumah tangga, problem asmara, ikhlaskan itu sudah terjadi. Ya, masalah apapun yang sedang Anda alami pada saat ini, ikhlaskan itu terjadi. Karena ingat, apa yang sedang terjadi pada saat ini merupakan buah daripada masa lalu. Dan yang Anda lakukan pada saat ini adalah untuk masa yang akan datang. Jadi kalau kita ingin merubah nasib kita di masa yang akan datang, maka lakukan yang terbaik mulai pada saat ini, saudara-saudara. Oke, lakukan dengan penuh keikhlasan, ya, ikhlas, ya, tanpa beban. Kemudian lakukan dengan penuh rasa syukur. Syukuri, saudara-saudara, atas segala anugerah, atas segala kenikmatan, atas segala kebaikan yang Allah berikan kepada kita. Syukuri bahwa selama ini meskipun kita punya beban masalah, alhamdulillah masih diberikan umur panjang, masih diberikan kesehatan, masih diberikan kesempatan. Alhamdulillah selama ini bisa tanpa sadar mengatasi segala permasalahan. Alhamdulillah tanpa sadar saat ini kita masih bisa makan. Alhamdulillah tanpa sadar kita saat ini pokoknya syukuri apapun yang Anda nikmati sampai saat ini, apapun yang Anda dapatkan sampai saat ini, sekecil apapun itu nikmat yang Allah berikan, syukuri. Ya, oke. Kemudian sabar, ya, sabar dengan prosesnya, ya, karena semua itu perlu proses. Ya, setelah Anda tanam, ya, dia akan ada proses untuk tumbuh dan berkembang. Dia akan ada proses untuk menjadi siap untuk dipanen. Dia akan ada proses untuk berbuah, ya, untuk menghasilkan sesuatu yang kita inginkan. Ya, nikmati prosesnya, lakukan dengan kesabaran. Nah, itu yang harus Anda miliki, sikap demikian yang harus Anda miliki. Dan penting lagi, semangat, ya, lakukan dengan penuh kesemangatan, ya, pantang menyerah, ya, dengan penuh kesemangatan. Saat ini Anda mempunyai banyak uang tetapi tidak punya semangat, maka dia akan kehabisan uang. Saat ini Anda belum punya banyak uang, dengan semangat yang sangat luar biasa Anda bisa menjadi berlimpah uang. Jadi semangat sangat penting sekali. Lakukan dengan penuh semangat. Nah, sikap-sikap demikian ini, saudara-saudara, ya, itu yang perlu Anda miliki sebelum menggunakan teknik tahan napas MKS maupun meditasi MKS, selama menggunakan teknik tahan napas MKS maupun meditasi MKS. Oke. Setelah memiliki sikap demikian, ya, ketika komunikasi batin, afirmasikan apapun yang Anda inginkan dengan penuh keyakinan. Ucapkan kalimat-kalimat afirmasinya, ya, dengan penuh keyakinan. Ya. Sambil Anda mengucapkan kalimat-kalimat afirmasinya, ya, pada saat yang bersamaan Anda harus bayangkan, visualisasikan dengan jelas. Semakin jelas, semakin detail, semakin bagus. Gambarkan sejelas-jelasnya.
Kalau belum jelas, terus lakukan afirmasinya sampai betul-betul tergambar dengan jelas. Ya, setiap kata-kata dalam afirmasi yang Anda ucapkan, pahami, hayati, bayangkan itu. Ketika Anda mengafirmasikan berlimpah uang, bayangkan dalam pikiran Anda berlimpah uang, sedang berlimpah uang. Ya. Ketika Anda mengafirmasikan terbebas daripada utang-utang, visualisasikan bahwa Anda berlimpah uang, terbebas daripada utang-utang. Ketika Anda mengafirmasikan tubuh sehat atau orang yang ingin Anda bantu supaya sehat, bayangkan tubuh kita atau orang yang kita bantu itu sudah sehat. Visualisasikan, visualisasikan, visualisasikan. Semakin jelas, semakin bagus. Nah, pada saat Anda mengafirmasikan dan visualisasikan itu dibarengi dengan rasakan. Rasakan yang Anda afirmasikan itu, yang Anda visualisasikan itu terasa sekali nyata sedang terjadi. Ya, terasa sekali nyata sedang terjadi. Ya, jadi pada saat Anda mengafirmasikan, bayangkan dan rasakan bahwa yang diafirmasikan itu yakin terjadi. Dan saudara-saudara, ya, yakinkan bahwa yang Allah berikan itu adalah yang terbaik. Ya, yang Allah berikan itu adalah yang terbaik. Karena bisa jadi yang menurut kita tidak baik itu sebenarnya adalah yang terbaik menurut Allah. Yang menurut kita baik bisa jadi itu adalah tidak baik menurut Allah. Jadi artinya ketika kita sudah melakukan yang terbaik, melakukan maksimal sesuai dengan aturan tadi, maka yakinkan yang terjadi adalah yang terbaik. Oke, saudara-saudara. Jadi selain mengafirmasikan, pada saat yang bersamaan visualisasikan dan rasakan itu terjadi. Afirmasi boleh lebih dari satu tujuan dan boleh diulang-ulang. Ya, contoh misalkan ya. Bismillahirrahmanirrahim, ini dalam teknik nafas diawali bismillah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, dengan segala kuasa-Mu, aku niat menggunakan mantra Krama Suryani untuk supaya mulai saat ini juga aku menjadi orang yang sangat luar biasa. Nah, pada saat mengucapkan itu, ya, visualisasikan kita itu betul-betul luar biasa. Gambarkan bagaimana sih orang yang luar biasa itu. Visualisasikan bagaimana sih orang yang luar biasa itu. Seperti itu ya. Kemudian rasakan nyata bahwa kita itu orang yang luar biasa. Seperti itu ya. Mulai saat ini aku menjadi orang yang sangat luar biasa, berharisma, berwibawa di hadapan siapapun. Bayangkan, rasakan itu. Ya, kemudian ketika Anda mengafirmasikan saat ini juga hidupku berlimpah dengan uang, harta benda datang dari segala penjuru mata angin. Aku hidup berkelimpahan dengan uang, penuh dengan keberkahan. Nah, pada saat mengucap kalimat itu, bayangkan, rasakan Anda berlimpah dengan uang. Ya, menjadi orang yang sukses, terbebas daripada utang-utang. Kemudian ketika Anda mengafirmasikan saat ini juga, si Anu, misalkan kita mempengaruhi pikiran, misalkan si Anu menjadi welas asih kasih sayang kepadaku. Itu bayangkan dan rasakan bahwa si Anu itu, orang yang dituju itu, si Fulan bin Fulan itu, binti Fulan itu ya, betul-betul kasih sayang kepada kita. Gambarkan dengan jelas di dalam pikiran kita bahwa dia itu menjadi kasih sayang kepada kita. Rasakan dengan jelas bahwa dia itu kasih sayang kepada kita. Ya. Oke. Jadi intinya adalah ketika komunikasi batin, afirmasikan dengan bahasa yang jelas yang bisa dimengerti oleh diri kita, ya. Kemudian visualisasikan apa yang kita afirmasikan itu dan rasakan bahwa yang kita afirmasikan, yang kita visualisasikan itu terasa nyata, dan lakukan secara terus-menerus, insya Allah menjadi kenyataan. Oke saudara, ya itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan malam yang berbahagia ini. Semoga bermanfaat
terkhusus untuk para alumni MKS, seluruh keluarga besar Padepokan Dwi Singalodra, ataupun siapapun Anda yang melihat video ini atau fan-fan YouTube saya ini. Oke, bila video ini bermanfaat, silakan Anda share ke seluruh saudara dan teman Anda. Kalau belum subscribe, silakan subscribe, like, komen yang baik-baik, dan pastikan tekan tanda loncengnya. Oke saudara, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Salam sejahtera dari saya Ki Arya Lodra ya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.